Halo teman-teman penikmat horor. Kali ini kita bakal bedah habis-habisan, sedalam-dalamnya alur cerita dari film horor Filipina paling panas tahun 2026, Best Served Cold. Tarik napas dalam-dalam, karena perjalanan kita ke Chili kali ini bakal benar-benar berlumuran darah dan pengkhianatan yang bikin sesak napas dan bau amis. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan film lainnya. Yuk, langsung aja kita masuk ke filmnya. Cerita kita berpusat pada Gwen, Alice Johnson, seorang wanita yang sebenarnya lagi diambang stres tingkat dewa karena pernikahannya tinggal dua-duaan lagi. Di tengah kegalauan urusan wedding, muncullah sahabatnya, Moira, Alexa Miro, yang tipenya hidup cuma sekali banget. Moira ngajak Gwen buat healing ke Chili, ikut tur makanan dan anggur biar Gwen bisa rileks sejenak. Di Chili, Moira bahkan sempat-sempatnya PDKT sama pemandu tur lokal, sementara Gwen terus merasa ada yang gak beres sama dirinya. Keadaan mulai naik kelas pas mereka dapat tawaran menginap gratis di sebuah resort privat super terpencil di dekat Valparaiso. Katanya sih, ini hadiah buat Moira. Mereka nggak pergi berdua aja, tapi bareng pasangan pengantin baru yang lagi manis-manisnya, Daniel dan Isabel. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh pemiliknya, keluarga Corazone. Dari luar, pasangan ini ramah banget, manggil resort mereka sebagai surga kecil. Tapi jujur aja, vibe-nya sudah kerasa misterius sejak awal. Guys, please meet Dionisi Corazon. Hola. Welcome to our little paradise. Thank you so much for inviting us, sir, ma'am. Puncak keanehan pertama terjadi saat makan malam spesial. Mrs. Corazon bilang dia bisa masak berdasarkan karakter tamu. Daniel dikasih steak mewah, Isabel dapat hidangan Jepang, Moira dapat menu vegetarian, tapi Gwen cuma dikasih keripik kentang. Bayangin, di tengah restoran mewah, kamu cuma dikasih junk food karena dianggap seleranya cuma segitu. Di sini suasana sudah mulai canggung luar biasa. Ketegangan makin memuncak waktu mereka sadar kalau salah satu teman mereka, Joaquin, tiba-tiba hilang. Mrs. Corazon dengan muka datar bilang kalau Joaquin pergi mendadak karena ada urusan darurat keluarga. Gwen mulai curiga karena Joaquin gak mungkin pergi tanpa pamit, apalagi di tempat yang benar-benar di tengah hutan begini. ¿Estás buscando algo? Gimana sobat horor? Masih kuat kan nontonnya? Sumpah ya, bagian Joaquin dihabisi sama keluarga Corazon ini bener-bener jadi titik balik yang bikin suasana liburan yang tadinya ceria langsung jadi amis dan mencekam. Nggak lama setelah Joaquin hilang, giliran Isabel yang menghilang pas lagi pamit jalan-jalan ke pantai. Daniel panik setengah mati. Setelah dicari kemana-mana, mereka akhirnya menemukan Isabel pingsan dan penuh luka di area belakang resor. Mrs. Corazon dengan liciknya bilang lukanya cuma dangkal dan maksa mereka nunggu suaminya balik buat bawa ke rumah sakit. Tapi apa yang terjadi? Nggak lama kemudian, Isabel dan Daniel malah hilang sepenuhnya dari resor itu, tanpa jejak sama sekali. Gwen yang saat itu lagi ngerasa mual dan pusing luar biasa, akhirnya nemuin rahasia paling kelam di dapur resor, potongan daging yang bukan berasal dari hewan. Pas Gwen mau kabur, Mrs. Corazon menangkapnya dan memegang tangannya. Disinilah momen paling mind-blowing. Mrs. Corazon bisa ngerasain detak jantung kedua di nadi Gwen. Ternyata Gwen sedang hamil 6 minggu. Bagi sekte kanibal ini, Gwen adalah mangsa paling istimewa yang mereka sebut sebagai hidangan 2 for 1 special karena ada janin di perutnya. Waduh, makin tegang aja ya. Tahan dulu napasnya sebentar guys. Kita kasih jeda dulu biar jantung nggak makin maraton. Sumpah ya, bagian dimana Gwen mulai muter-muter nyari Daniel sama Isabel ini tuh bener-bener bikin gue gregetan setengah mati di depan layar. Gimana teman-teman? Plotnya makin amis dan bikin mual kan? Bayangin aja,
lagi hamil, tapi malah mau dijadiin menu santapan pesta. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian paling epik di mana Gwen harus bertaruh nyawa melawan pengkhianatan Elliot, yuk support channel ini dulu. Klik tombol like sekarang kalau kalian suka konten bedah film horor yang detail kayak gini. Pastikan juga kalian sudah subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update film-film terbaru tahun 2026 lainnya. Coba komen di bawah, kalau kalian ada di posisi Gwen, kalian bakal lari ketakutan atau nekat lawan balik pakai jamur beracun juga? Dan jangan lupa share video ini ke temen atau grup WhatsApp kalian, hitung-hitung sebagai peringatan buat mereka yang hobi banget nyari liburan gratisan di tempat terpencil. Oke, nggak usah lama-lama, yuk kita balik lagi ke nasib Gwen di hutan Chili. Jujur ya, pas gue nonton bagian ini, gue beneran pengen banget masuk ke dalam layar terus narik tangan Gwen biar dia lari secepat mungkin. Kalian ngerasa nggak sih, vibes di resort itu tuh udah amis banget sejak makan malam pertama? Tapi ya namanya juga film horor, kalau pemerannya langsung pinter dan kabur di menit awal, kita nggak bakal dapat plot twist membagongkan. Di tengah keputusasaan saat lari ke hutan, Gwen ketemu sama Elliot. Kita semua pasti ngira dia penyelamat kan? Tapi jangan ketipu teman-teman. Elliot ternyata adalah bagian dari sekte ini. Terungkap kalau selama ini Elliot berkomunikasi lewat radio dengan seseorang bernama Jonis buat memantau posisi Gwen. Dia sengaja menjebak Gwen supaya nggak bisa keluar dari area resort. Gwen benar-benar hancur dan teriak, "Aku kira kamu temanku." Tapi Elliot cuma diam dingin menjalankan tugasnya. Keluarga Corazon akhirnya jujur kalau mereka adalah sekte kanibal yang terinspirasi dari penyintas kecelakaan pesawat di Andes yang bertahan hidup dengan makan daging manusia. Mereka menganggap memakan manusia adalah cara suci untuk merayakan kemenangan semangat hidup. Gwen nggak menyerah begitu saja. Disinilah kecerdikan Gwen diuji. Film ditutup dengan aksi kejar-kejaran yang sangat brutal di tengah hutan Chili yang dingin. Gwen harus bertarung nyawa melawan Elliot dan keluarga Corazon demi menyelamatkan dirinya dan bayi yang ada di kandungannya. Ini bukan cuma soal bertahan hidup, tapi soal dendam yang seperti judulnya, paling nikmat disajikan saat dingin. Gimana menurut kalian aksi Gwen? Bener-bener badass atau malah terlalu tragis? Tulis di kolom komentar ya. Waduh teman-teman, siapkan jantung kalian karena bagian ini benar-benar momen paling pecah dan brutal di seluruh film. Tensi yang tadinya cuma kerasa horor psikologis dan mual-mual biasa, sekarang berubah jadi survival mode yang benar-benar gila. Jujur ya, pas gue nonton adegan Gwen dan Moira mulai baku hantam sama anggota sekte ini, gue sampai lupa napas sebentar karena saking tegangnya. Bayangin aja, si Gwen yang dari awal film kita lihat cuma sebagai calon pengantin yang lagi stres dan sering merasa lemah, sekarang harus berubah jadi sosok badass demi melindungi nyawanya dan janin yang baru berusia 6 minggu di perutnya. Kalian ngerasa nggak sih, persahabatan Gwen dan Moira bener-bener diuji di sini? Di tengah kepungan keluarga Corazone yang nganggep memakan manusia itu sebagai perayaan suci semangat hidup, mereka berdua harus kerjasama buat bertahan hidup. Oke, nggak usah lama-lama, yuk kita lihat gimana Gwen dan Moira bener-bener ngasih perlawanan terakhir mereka. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton Kawan Sinema. Subscribe untuk alur cerita dan review film horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.